banyak kendala, utamanya teman-teman kita di daerah, itu ada ditemukan bahwa ada anak-anak yang menghitung saja, membaca belum lancar, tapi ternyata sudah masuk di SMP. Jadi kemampuan dasar berhitung, kemudian membaca itu belum mahir, tapi ternyata sudah sampai di tingkat SMP. Nah, apa yang dilakukan? Upaya dari sekolah, tentunya sekolah di tingkat lanjut SMP, adalah membuat semacam instrumen atau asesmen diagnostik. Nah, kita tentu akan mengetahui kemampuan awal siswa kita seperti apa, baik literasinya maupun numerasi. Setelah ditemukan, itu upaya sekolah sebagai supaya anak kita bisa belajar bersama dan teman-temannya yang sudah mencapai fasenya, itu akan dibuatkan semacam matrikulasi atau pelajaran tambahan. Nah, itu menjadi beban lagi bagi sekolah. Mudah-mudahan itu untuk matrikulasi seperti karena bukan dijadwalkan di reguler, tentu harus ada dukungan dana ataupun semacam perhatian khusus dari sekolah untuk mereka-mereka yang memberikan pelajaran tambahan atau matrikulasi bagi anak-anak kita yang memang tidak mencapai tingkatan fasenya sebelum sampai ke fase yang diinginkan. Itu kemarin kami sepakati sesuai dengan apa yang beberapa diskusi teman-teman dari Widaswara dosen. Nah, karena itu salah satu bentuk upaya yang harus dilakukan oleh sekolah adalah mengantisipasinya harus membuat asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh anak kita, atau katakan tes. Kalau misalnya anak selama ini tidak pernah ada tes, boleh setiap di perguruan di tingkat lanjut SMP atau SMA boleh membuat tes yang ditujukan untuk melihat kemampuan dasar. Jadi bukan untuk tes penerimaan. Ya, setelah mereka masuk di dalam sekolah di sekolah kita atau di kelas awal, kelas 7 atau kelas 10, itu tidak akan dibuat tes yang kemampuan awalnya. Nah, itu bisa mendeteksi siswa-siswa yang masih di bawah level yang sesuai dengan mereka fase mereka. Nah, itu salah satu upaya Pak Lukman, termasuk Bapak Ibu sekalian, yang tentunya beban berat lagi, tambahan tugas baru bagi kepala sekolah ataupun guru-guru kita untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, berbeda misalnya punya kemampuan lebih dari fase yang diinginkan, nah, tentunya itu perlu diantisipasi dengan modul-modul ataupun bahan-bahan ajar yang memang membutuhkan tingkat analisis yang tinggi, dan mereka diberi tugas yang berbeda jika ditemukan anak-anak yang punya intelijensi atau kemampuan yang lebih dari teman-teman lainnya, sehingga dia tidak merasa bosan berada di kelas kelas yang ada, karena dia memang sudah punya kemampuan lebih dan sudah paham apa yang sudah diberikan. Kalau kita hanya levelnya sama dengan yang teman-teman lain, pasti dia akan bosan, kemudian mungkin akan mengganggu teman lain, sehingga dia harus diberi tugas tertentu. Dan itu lagi harus butuh semacam tes ataupun kemampuan guru untuk mengobservasi, melihat progres perkembangan yang dialami oleh siswa, dicapai oleh siswa, sehingga bisa memberikan bantuan-bantuan untuk baik yang terlambat memahami pelajaran ataupun yang cepat memahami pembelajaran. Itu tantangan berat utama kita untuk guru-guru, merupakan tugas tambahan yang selama ini kita rasakan selama kita biasa. Saya juga kunjung ke rumah ke sekolah, ya banyak guru-guru kita setelah selesai tes ulangan umum atau ulangan harian tidak membuat yang pengayaan. Biasanya hanya diperhatikan adalah remedial, tapi siswa kita yang sudah punya kemampuan lebih itu tidak pernah ditindaklanjuti dengan pembelajaran pengayaan atau modul-modul atau tugas-tugas yang menantang untuk mereka belajar lebih jauh. Nah, itu mungkin apa yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih informasinya Pak Yusuf Pak ya. Sudah pertanyakan. Baik. Ada Pak. Pak. Silakan. Yang berhenti. Jadi siapa saya Ibu? memahami bahwa ini Bu Heni? Iya. Dari kelompok 2 tentang capaian pembelajaran. Jadi kita bersama-sama kita ketahui bahwa capaian pembelajaran itu adalah peleburan dari KIKD ya Pak. Yeah. Saya melihat di capaian pembelajaran, domainnya cuma ada pada pengetahuan ya Pak, pemahaman dan keterampilan proses. Kalau di K13 yang lalu
ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tetapi di sini untuk capaian pembelajarannya, domain untuk pemahaman dan keterampilan proses. Ada di bagian mana nantinya untuk sikap di sini, Pak? Ya baik, saya bisa buka ya satu. Bapak Ibu memberi contoh apa tadi ya untuk di CP. Bapak Ibu di CP sudah identifikasi apa semua komponennya? Bapak Ibu sudah lihat komponennya? Ada tiga komponen, Pak. Ada berapa komponen di CP? Tiga komponen. 4 apa 3? 4 kayaknya, Bu. Ya. Ya, Konsep capaian pembelajaran, tujuan capaian pembelajaran. Yang pertama apa Bapak Ibu? Apa yang pertama capaiannya komponennya? Rasional. Kemudian yang kedua? Tujuan belajar. Ya. Tiga? Jadi ada 4 itu Pak tadi. ada 4. Karakteristik mapel. Yang keempat elemen, ya elemen. Ya. Nah, coba kita buka salah satu. Bapak Ibu membuka kalau tugas yang kemarin itu tugas yang dikerjakan oleh ini sudah saya share screen dulu ya. Tugas yang ini nah ini kan Bapak Ibu disuruh memilih salah satu elemen. Nah, nanti kita lihat elemen apa. Kemudian ada fase A, B, C, D, E. Ini Bapak Ibu tidak bisa Bapak Ibu isi kalau mapel itu hanya dipelajari di SD saja, tapi tidak dipelajari SMP. Kalau misalnya hanya dipelajari SMP, tidak dipelajari SD, betul hanya fase tertentu yang bisa diisi. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengisi semua fase ini, kalau mau terisi semua, inilah mata pelajaran yang ada di SD, ada di SMP, ada di SMA. Tapi kalau Bapak Ibu memilih hanya CP-nya hanya atau mapelnya hanya ada di SD, itu tidak akan ditemukan hanya di fase berikutnya, di fase D atau fase E dan F. Nah, begitu. Jadi ini tidak mesti harus terisi semua Bapak Ibu ya. Tidak mesti harus terisi semua, tergantung mapel yang dipilih. Mapel yang dipilih adalah mapel yang umum yang dipelajari SD, SMP, SMA, berarti ya terisi semua. Kita ambil contoh misalnya seni. Kalau seni kan semuanya dari SD ada ya, seni SD ada, SMP ada, SMA ada. Kita cari yang tidak ada misalnya. Ya? Matematika ada semua Pak, bagus. Nah, matematika ada semua. Coba lihat matematika. Ada semua. Tadi saya kasih contoh matematika. Dilihat matematika. Kalau mau isi semua, kalau tidak isi semua dalam masalah tergantung ini kita ambil matematika. Nah, ini matematika ya. Nah, rasionalnya seperti ini. Nah, kemudian ini ada tujuan pembelajarannya. Nah, di mana sikapnya Bapak Ibu? Nah, di mana sikap itu di sini ada di tujuan. Memiliki sikap menghargai, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, kemudian sikap kreatif, sabar. Jadi sikapnya ada di tujuan belajar matematika itu sendiri. Setiap mata pelajaran ada tujuan belajarnya, tujuan belajar matematika, tujuan belajar IPA. Dan CP ini bukan dibuat oleh guru, tapi secara nasional digunakan ya. Nah, itu kita. Setelah tujuan belajar ada karakteristik dari mata pelajaran matematika. Semua ada di matematika, ada bilangan, ada jabar, ada pengukuran, sebagainya. Setelah itu ada elemen. Elemen ini akan berbeda satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Jadi kalau di matematika ada elemen untuk pemahaman matematis, penelaran dan pembuktian matematis, kemudian ada pemecahan masalah, kemudian ada komunikasi dan representasi matematis, koneksi matematika, matematis. Nah, itu untuk di elemen yang ada di matematika. Kalau di IPA misalnya hanya 2 elemen, keterampilan proses dengan pemahaman dengan keterampilan
proses pemahaman konsep dengan keterangan proses 2 saja. Nah, kalau bahasa lagi beda lagi elemennya. Jadi tergantung. Jadi elemen ini, jadi Bapak Ibu mengisi tugas yang ini pilih 2 elemennya. Mau elemen apa yang diinginkan di sini, kemudian cari kompetensi yang dicapai. Di mana mau lihat kompetensi dicapai? Ada di sini. Kompetensi yang dicapai ini di bawah sini. Ini. Biasanya untuk bilangan. Ini. Kompetensi yang dicapai untuk di fase A. Nah, untuk bilangan di berikut lagi, misalnya untuk di fase berikut. Nah ini, bilangan di fase C ini. Bilangan, kita ambil bilangan saja. Bilangan di fase D. Nah ini, bilangan di fase D yang ini, yang dicapai. Ini yang kotak ini. Kemudian bilangan di fase E. Ya, ini ada di fase E yang ini. Terus dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi fase-fase itu tentunya Bapak Ibu sesuaikan dengan tadi sudah disebutkan bahwa fase D itu di SMP. Nah, sementara mulai fase F dengan di SMA. Nah, masing-masing capaian ini ada kompetensi yang ingin dicapai. Masing-masing elemen ada kompetensi yang ingin dicapai. Sudah dirumuskan sedemikian rupa. Bukan lagi tugas guru, tinggal ini mau dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran atau indikator yang kita kenal di kurikulum 2013. Seperti itu untuk tugas yang ini. Mudah-mudahan ini baru 3 orang yang menyelesaikan tugas di LMS, tetapi masih tidak mengikuti aturan ini. Nah, jadi Bapak Ibu kalau memilih misalnya mau memilih ini yang apa namanya? Tidak semua fase ada, nah itu tentunya tidak semua bisa diisi. Mapel yang tidak ada di semua fase. Seperti itu. Untuk penjelasan, mudah-mudahan kita tidak sama pemahaman kita tentang bagaimana CP, supaya tidak lagi salah persepsi kita tentang CP. Jadi CP itu kalau kita kenal di kurung 13 sama mirip dengan KD, kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh siswa di setiap berbeda tentunya. Baik, waktu kita Bapak Ibu cukup sebentar kita akan mengadakan tes awal lagi untuk melakukan tes awal. Tetapi kita beri kesempatan dulu kepada kelompok. Tadi kelompok 2 ya Bu Maya ya? Yang presentasi kelompok 2, Bu Maya kelompok 1. Kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 kita persilakan dulu. Tadi kelompok 2. Kelompok 2 tadi. Saya kelompok 2 tadi gabungan 3. Sekarang kelompok 1, Pak. Oh, betul. Sekarang kelompok 1 gabungan 1. Kelompok 1 sekarang ya? Iya. Semangat Ibu Handayani. Iya, semangat. Ya, silakan kelompok 1. 1. Kelompok 1.